Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami sedang melakukan penelitian tentang pengaruh antara pendapatan dan usia terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW setiap bulan. Jadi tujuan penelitian kami itu ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pendapatan dan usia itu terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW setiap bulan. Nah, dalam penelitian ini kami itu menggunakan data primer yang dihimpun melalui metode survei dengan melakukan penyebaran kuesioner secara online kepada mahasiswa FEB UKSW. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif FEB UKSW. Dalam menganalisis data penelitian, kami itu menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis data yang digunakan yaitu data rasio karena menggunakan dua jenis data dependen dan independen sebagai perbandingan. Oke, sebelum kita melakukan uji regresi, kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, di mana uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinerisitas. Teman-teman, di sini kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Jadi, kita akan membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Oke, untuk HO-nya yaitu data terdistribusi normal. Terus untuk HA-nya berarti data tidak terdistribusi normal. Setelah itu kita langsung input aja data kita ke SPSS. Nah, setelah itu kita lihat di test of normality. Di sini kita akan membandingkan antara sig dan alfanya. Oke, untuk sig-nya di sini berarti ada 0,062. Terus untuk alfanya di sini kita menggunakan 5% ya, teman-teman. Jadi alfanya itu ada 0,05. Oke, setelah itu kita bandingkan. Nah, tadi kan sig-nya ada 0,062, berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya berarti HO-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya terbukti secara signifikan bahwa data itu terdistribusi normal dengan tingkat signifikasi yaitu 5%. Oke, uji yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Datanya langsung dimasukkan ke SPSS, lalu langsung kita lihat dari sketplotnya yang dapat disimpulkan. Sketplot tidak menunjukkan pola tertentu dan pola menyebar di atas dan di bawah, namun tidak menyebar secara merata di kanan dan kiri. Maka dapat dikatakan terjadi masalah heteroskedastisitas. Oke, langsung saja ke uji multikolenialitas. Nah, bisa lihat di tabel, hasil uji itu menunjukkan bahwa nilai VIF itu dari variabel usia sebesar 1,190, pendapatan sebesar 1,023, dan angkatan sebesar 1,214. Itu kurang dari nilai 10, dan juga nilai toleran pada variabel usia itu sebesar 0,41, pendapatan sebesar 0,978, dan juga angkatan 0,23. Ini lebih dari 0,1, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolenialitas. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Bisa dilihat di dalam tabel, untuk pendapatan itu sig-nya 0,000 dan alfanya 5%, sehingga HU-nya ditolak. Terbukti secara signifikan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran mahasiswa dengan tingkat signifikansi 5%. Yang selanjutnya ada usia dengan sig 0,365 dan alfanya 5%, maka HU-nya diterima. Jadi terbukti secara signifikan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap pengeluaran mahasiswa dengan tingkat signifikansi 5%. Dan yang terakhir ada angkatan itu dengan sig 0,410 dan alfa 5%, maka HU-nya diterima. Terbukti secara signifikan bahwa angkatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran mahasiswa dengan tingkat signifikansi 5%. Jadi kesimpulannya berdasarkan data di atas, terbukti secara signifikan bahwa terdapat perbedaan pada X1 dan X2, di mana X1 0,000 kurang dari alfa, sehingga terbukti bahwa pendapatan mempengaruhi pengeluaran mahasiswa dengan tingkat alfa 5%. Sedangkan X2 dan X3 lebih dari 5%, sehingga terbukti bahwa usia dan angkatan tidak mempengaruhi pengeluaran mahasiswa dengan tingkat alfa 5%. Selanjutnya ada model regresi. Untuk nilai konstannya itu ada 8.483.8.344. Untuk koefisien regresi X1-nya itu ada 0,725. X2-nya ada 26.266, dan koefisien regresinya itu minus 42.166,391. Kelayakan model regresi yaitu yang pertama variabel Y sama dengan pengeluaran, lalu ada X1 sama dengan pendapatan, lalu yang ketiga X2 sama dengan usia, lalu yang terakhir alfa sama dengan 5%. Hipotesis parsial dan simultan. Hipotesis parsial pendapatan.
HO sama dengan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran, HA sama dengan pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran. Lalu usia, HO sama dengan usia tidak berpengaruh terhadap pengeluaran, HA sama dengan usia berpengaruh terhadap pengeluaran. Lalu hipotesis simultan, HO secara bersama X1 dan X2 tidak mempengaruhi, HA sama dengan secara bersama X1 dan X2 mempengaruhi Y. Metode p-value dengan variabel pendapatan dengan nilai sig 0,000 kurang dari alfa 0,05 sama dengan HA diterima. Dengan variabel usia dengan nilai sig 0,179 lebih dari alfa 0,05 HO diterima. Metode p-value sig 0,000 lalu alfa 0,05 sig kurang dari alfa sama dengan HO ditolak. Terbukti secara signifikan bahwa secara bersama X1 dan X2 mempengaruhi Y dengan tingkat signifikan 5%. R, koefisien korelasi sama dengan 0,896. Terdapat korelasi yang kuat antara X1 dan X2 terhadap Y. R2, koefisien determinasi sama dengan 0,803. Kemampuan variabel X1 dan X2 dalam menjelaskan variabel Y adalah 80,3% dan sisanya 19,7% dijelaskan oleh variabel lain. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa FEB UKSW. Banyaknya responden yang digunakan adalah 63 orang yang telah diberikan kuesioner penelitian secara online melalui Google Form. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan angkatan usia 19 tahun sebanyak 13 responden dengan persentase 20,63%. Untuk usia 20 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase 47,62%. Dalam usia 21 tahun sebanyak 13 responden dengan persentase 20,63%. Untuk usia 22 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 7,94%. Untuk usia 24 tahun sebanyak 1 responden dengan persentase 1,59%. Dan untuk usia 25 tahun sebanyak 1 responden dengan persentase 1,59%. Dengan demikian dapat diketahui responden yang paling banyak adalah usia 20 tahun. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan angkatan 2021 sebanyak 10 responden dengan persentase 15,87%. Untuk angkatan 2022 sebanyak 39 responden dengan persentase 61,9%. Untuk angkatan 2023 sebanyak 13 responden dengan persentase 20,63%. Dan untuk angkatan 2024 sebanyak 1 responden dengan persentase 1,59%. Dengan demikian dapat diketahui responden yang paling banyak adalah angkatan 2023. Nah, selanjutnya adalah pendapatan yang diperoleh oleh setiap responden adalah pendapatan dari uang saku mahasiswa UKSW Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan dari uang saku yang diberikan oleh orang tua dari responden. Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui tingkat uang saku responden itu akan dibagi menjadi 5 kategori. Mahasiswa memiliki pendapatan di kategori pertama itu adalah di bawah 500.000 sampai 500.000 sebanyak 5 responden dengan 0,07% persentasenya. Lalu kategori kedua dengan di atas 500.000 sampai 1 juta sebanyak 26 responden dengan tingkat presentasinya 0,41%. Selanjutnya adalah kategori 3 di atas 1 juta sampai 1.500.000 dengan jumlah 9 responden, tingkat presentasinya adalah 0,14%. Selanjutnya kategori 4 di atas 1.500.000 sampai 2 juta sebanyak 16 responden dengan presentasinya adalah 0,25%. Dan yang kategori terakhir, kategori 5 adalah di atas 2 juta sebanyak 7 responden dengan tingkat presentasinya adalah 0,11%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengeluaran. Tingkat konsumsi mahasiswa UKSW umumnya itu adalah pengeluaran seperti keperluan sehari-hari. Dan mengenai tingkat konsumsi mahasiswa ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui tingkat uang saku responden itu akan dibagi menjadi 5 kategori juga. Mahasiswa memiliki pengeluaran di kategori pertama itu di bawah 500.000 sampai 500.000 itu sebanyak 9 responden dengan tingkat presentasenya 0,14%. Lalu kategori kedua, di atas 500.000 sampai 1 juta sebanyak 30 responden dengan tingkat presentasenya 0,47%. Lalu kategori ketiganya itu di atas 1 juta sampai 1.500.000 sebanyak 13 responden dengan tingkat presentasenya adalah 0,20%. Lalu kategori keempatnya itu di atas 1.500.000 sampai 2 juta itu sebanyak 9 responden dengan nilai presentasenya itu 0,14%. Dan kategori yang terakhir, kategori kelima itu di atas 2 juta sebanyak 2 responden dengan tingkat presentasenya adalah 0,03%.